Siklon tropis Surigay ini dalam 24 jam ke depan masih menunjukkan eksistensi dan diprediksikan akan mengalami peningkatan intensitas dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Tetapi pergerakannya itu menunjukkan ke wilayah perairan timur Filipina. Ada beberapa wilayah yang perlu diwaspadai, di mana potensi hujan lebat disertai dengan angin kencang, termasuk juga gelombang tinggi perlu diwaspadai di beberapa wilayah perairan Indonesia. Nah, potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang untuk 24 jam ke depan atau hingga 1 hingga 2 hari ke depan masih perlu diwaspadai di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Diperkirakan akan transformasi menjadi siklon, benar-benar menjadi siklon, bukan bibit lagi, dengan peningkatan kecepatan yang dapat mencapai 35 knots atau sekitar 65 km per jam. Diperkirakan besok sekali lagi pukul 13 WIB. Tropis ini harus dijadikan satu bentuk mitigasi kebencanaan baru, dalam arti bahwa level-level siklon tropis harus diinformasikan, gitu ya, peningkatannya, dan dibuat dalam bentuk yang bisa mudah dipahami oleh masyarakat, khusus untuk siklon tropis. Menurut saya itu perlu. Mengapa? Karena apakah ada di daerah tersebut yang punya efek atau dampak dari siklon tropis khusus? Karena ini adalah satu bencana yang dia menimbulkan multiplier hidrometeorologi gitu, disaster. Karena di dalam satu kejadian siklon tropis itu ada hujan deras, ada angin kencang, ada bandangnya juga, gitu ya. Kemudian ada gelombang tinggi dan lain-lain. Jadi ada sekaligus 3 sampai 4 gitu ya, 4 kejadian ekstrim di situ, termasuk puting beliung gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ini harus jadi perhatian khusus menurut saya gitu. Pemetaan terutama ya, pemetaan dimulai dari pemetaan dulu gitu. Siklon tropis berada di mana saja dan sebagainya. Mungkin pendekatannya hampir sama dengan tsunami saya kira. Karena ini katastrofis ketika gitu ya, bibitnya tumbuh di perairan Indonesia dan kemudian menjadi bergerak menuju ke darat. Ngeri badai siklon tropis ancam 4 kota besar dunia. Kabar terbaru menyebutkan bahwa perubahan iklim akan memperluas jangkauan badai siklon tropis hingga ke wilayah yang berpenduduk tinggi. Perubahan iklim yang disebabkan kenaikan suhu ini akan memungkinkan badai terbentuk di garis lintang tengah. Adapun area garis lintang tersebut yakni kota New York, Beijing, Boston, dan Tokyo. Ini berarti badai ini akan mengancam 4 kota besar tersebut. Fisikawan dari Universitas Yale, Dr. Joshua Studholme mengatakan badai subtropis Alpha pernah merusak Portugal pada September 2020 dengan skala yang lebih kecil. Mungkin ini terlihat biasa, tetapi kami belum pernah mengamati ini sebelumnya. Ini sebelumnya tidak pernah terjadi di Portugal. Katanya seperti dikutip BBC pada Sabtu, 1 Januari 2022. Studholme menambahkan iklim yang memanas ini akan membuat lebih banyak menyebabkan badai siklon terjadi di garis lintang tengah. Sayangnya, keempat negara tadi memiliki sebagian besar penduduk dunia dan banyak kegiatan ekonomi berlangsung di dalamnya. Sehingga jelas ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Selain itu, dengan semakin panasnya dunia, perbedaan suhu antara daerah khatulistiwa dan kutub akan semakin berkurang dan ini akan berdampak pada aliran jet stream. Penelitian baru yang diterbitkan jurnal Nature Geoscience juga menunjukkan bahwa siklon tropis di masa depan kemungkinan akan terjadi dalam rentang yang lebih luas daripada yang diperkirakan sebelumnya. Kemungkinan perluasan badai ini menimbulkan bahaya yang signifikan bagi dunia, terutama ketika dampak pemanasan lainnya ikut bermain, tambahnya. Di Indonesia sendiri BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) pada 22 Desember lalu terus melakukan pemantauan potensi terjadinya bibit siklon tropis yang dapat berdampak pada kondisi cuaca hujan lebat dan gelombang laut yang signifikan di wilayah Indonesia dalam periode sepekan ke depan. Sebelumnya, Jakarta TCWC juga mengidentifikasi aspek area potensi bibit siklon tropis
di sekitar perbatasan wilayah Laut Timur dan Arafura atau sekitar perairan selatan Kepulauan Tanimbar pada saat Natal dan telah mengimbau agar para nelayan tidak melaut terlebih dahulu. Mengerikan, badai siklon tropis ancam 4 kota besar dunia. Kabar tak sedap menyebutkan perubahan iklim akan memperluas jangkauan badai siklon tropis hingga ke wilayah yang berpenduduk tinggi. Perubahan iklim yang disebabkan kenaikan suhu ini akan memungkinkan badai terbentuk di garis lintang tengah. Badai siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar, di mana radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km dan terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius dengan kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Adapun area garis lintang tersebut yakni kota New York, Beijing, Boston. Dan Tokyo. Berarti badai ini akan mengancam 4 kota besar tersebut. Fisikawan dari Universitas Yale, Dr. Joshua Stotthal mengatakan, badai subtropis Alpha pernah merusak Portugal pada September 2020 dengan skala yang lebih kecil. Mungkin ini terlihat biasa, tetapi kami belum pernah mengamati ini sebelumnya. Ini sebelumnya tidak pernah terjadi di Portugal, katanya seperti dikutip BBC pada Sabtu 1 Januari 2022. Stotthal menambahkan iklim yang memanas ini akan membuat lebih banyak menyebabkan badai siklon terjadi di garis lintang tengah. Sayangnya, keempat negara tadi memiliki sebagian besar penduduk dunia dan banyak kegiatan ekonomi berlangsung di dalamnya, sehingga jelas ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Selain itu, dengan semakin panasnya dunia, perbedaan suhu antara daerah khatulistiwa dan kutub akan semakin berkurang, dan ini akan berdampak pada aliran jet stream. Penelitian baru yang diterbitkan jurnal Nature Geoscience juga menunjukkan bahwa siklon tropis di masa depan kemungkinan akan terjadi dalam rentang yang lebih luas daripada yang diperkirakan sebelumnya. Kemungkinan perluasan badai ini menimbulkan bahaya yang signifikan bagi dunia, terutama ketika dampak pemanasan lainnya ikut bermain. Tambahnya, di Indonesia sendiri BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center pada 22 Desember lalu terus melakukan pemantauan potensi terjadinya bibit siklon tropis yang dapat berdampak pada kondisi cuaca hujan lebat dan gelombang laut yang signifikan di wilayah Indonesia dalam periode sepekan ke depan. Sebelumnya, Jakarta TCWC juga mengidentifikasi suspek area potensi bibit siklon tropis di sekitar perbatasan wilayah Laut Timur dan Arafura atau sekitar perairan selatan Kepulauan Tanimbar pada saat dan telah mengimbau agar para nelayan tidak melaut terlebih dahulu.